Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian kita. Hari ini saya akan membahas isu tentang bagaimana relasi manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Sebuah isu yang cukup penting di masa kita sekarang. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada dan bisa menyaksikan tayangan ini. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami ingin belajar firman Tuhan melalui renungan hari ini. Berkatilah kami untuk memahami dan terlebih untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, semenjak kasus COVID merebak di seluruh dunia, sebuah isu kembali menjadi pembahasan oleh banyak orang. Memang isu ini bukan isu yang baru, tetapi menjadi viral kembali, menjadi penting dibicarakan oleh banyak orang. Yaitu isu antara bagaimana relasi manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Hal ini disebabkan oleh karena virus COVID-19 ini diyakini berasal dari tubuh hewan yang dikonsumsi oleh manusia, yaitu hewan-hewan yang menurut sebagian orang tidak sepatutnya menjadi makanan manusia. Nah, kita tidak membahas isu ini benar atau tidak, saudara-saudara, tetapi yang ingin saya angkat adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang peran kita manusia di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan ini. Oleh sebab itu saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan bagi kita. Nah, memang saudara-saudara, ada sebagian orang Kristen yang berkata seperti ini, ya. Buat apa kita menjaga atau melestarikan bumi ini? Bukankah pada akhirnya bumi ini akan dilenyapkan oleh Tuhan? Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, bumi yang lama ini, yang rusak ini akan Tuhan binasakan dengan api, dan Tuhan akan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, kita bisa ibaratkan dengan tubuh kita, ya. Tubuh kita, bukankah semua orang akan meninggal? Pada akhirnya tubuh kita akan kita tinggalkan, dan tubuh kita ini akan rusak, menjadi debu kembali, menjadi tanah kembali. Tetapi apakah itu berarti kita tidak usah merawat tubuh kita? Tentu saja jawabannya tidak. Kita harus merawat tubuh kita, merawatnya dengan baik, supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik juga. Jadi kurang lebih sama dengan bumi ini, ya. Bumi ini memang satu hari akan Tuhan ganti dengan yang baru, tetapi tetaplah kita berperan di tengah-tengah dunia ini selama kita masih menumpang di dalam dunia ini. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama yaitu Mazmur pasal 8 ayat 5 hingga 7. Kalau versi Android ayat 4 hingga 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ayat ini cukup jelas mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tetapi Allah di dalam kedaulatannya menempatkan manusia lebih berkuasa, bahkan berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Oleh sebab itu ada sebuah tanggung jawab moral kepada Allah. Bagaimana kita mengelola dunia ini, bagaimana kita memperlakukan alam-alam yang ada di sekitar kita. Dan ini sangat penting, saudara-saudara, karena kita pada saat ini di tengah situasi pandemi ini, kita berharap para ilmuwan bisa menemukan vaksin yang tepat. Tim medis bisa menemukan cara pengobatan yang tepat untuk mengobati orang yang terkena penyakit oleh virus ini. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu contoh kasus bagaimana memang manusia itu diberikan tanggung jawab untuk mempelajari, untuk menguasai, untuk memahami, sehingga di dalam pemahaman, di dalam penguasaan mereka akan alam dunia ini, mereka bisa memajukan kehidupan manusia yang lebih baik. Sebetulnya inilah tujuan dibalik pendidikan, ya, termasuk di dalam dunia penelitian ilmiah. Itulah mengapa orang Kristen juga harus bersumbangsi di dalamnya. Dan yang kedua, saudara-saudara, ayat yang kedua, Roma pasal 6 ayat 12 dan 13.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi, seperti saya katakan di awal, tubuh kita itu kita rawat, kita kelola supaya kita pakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maka analoginya hal yang sama berlaku untuk alam lingkungan kita, ya. Kita mengelola ciptaan Allah yang lain, kita kuasai, kita pelajari, kita atur demikian rupa, sehingga semuanya itu bisa menjadi senjata-senjata kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan memandang remeh pekerjaan Anda. Anda sebagai pebisnis, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai peternak, Anda akan berinteraksi dengan alam ciptaan Tuhan yang lain. Nah, mari kita memandang itu semua bukan sebagai alat untuk pemuas diri kita, ya, tetapi itu kita pandang sebagai senjata-senjata kebenaran. Kita pakai untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk membuat kehidupan di dunia ini menjadi yang lebih baik, yang mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya peduli soal kehidupan yang di dunia yang baru saja. Tetapi selama kita di dunia ini, kita punya tanggung jawab kepada Allah akan bagaimana kita memperlakukan lingkungan di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini kita merasakan dunia kita ini mengalami kerusakan yang hebat oleh perilaku manusia. Dan kita sudah merasakan dampaknya bagaimana suhu di lingkungan kita itu begitu panas, ya, tahun demi tahun itu terus bertambah. Dan saudara-saudara bisa menemukan data-data ini di dalam googling, ya, saudara-saudara akan melihat angka-angka yang cukup menakutkan. Oleh sebab itu, marilah apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk sumbangsi kita bagi kelestarian alam. Ini boleh kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekian renungan harian, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.